하나, 둘, 셋. 시작합니다. Halo guys, halo. Kembali bersama Tohir. Saya di sini kedatangan tamu. Apa Bagul? Asli namanya sih kenalin dulu dong. Siapa namanya aslinya? Kakang Ragil. Kakang Ragil, tapi panggilnya Apa Bagul? Oh, Bagul. Iya. Udah lama kita berteman ya? Lebih dari 2 tahun sih. Saya ingin sedikit mengulik tentang mengulik, kehidupan kamu yang katanya udah omsetnya sampai 50 juta. Biar bisa mengedukasi semua teman-teman kita. Oh gitu. Sebenarnya sih omset 50 juta itu kan bukan murni dari hasil kerja aja sih kan. Kita kerja di Korea kan. Iya. Kerja di Korea. Alhamdulillah gajinya sih kalau di kurs ya lebih dari 30 sebulan. Wow. Kalau di rumah itu gaji DPR ya. Oh iya, kalau boleh tahu prosesnya dulu gimana sih bisa sampai ke Korea sih? Kalau proses di Korea itu kita sebagai TKI yang Lewat G2G ya kalau nggak salah. iya sama berarti ya. government harus resmi dong. Harus resmi ya? Iya. Nah, Kan jadi- kita warga negara yang baik harus membawa nama baik Indonesia juga. Biar nama Indonesia juga baik di mata dunia lah. Betul, betul itu. Dulu kursus 6 bulan, terus setelah kursus itu ujian. Kalau nggak lulus ya ngulang lagi. Sama, aku juga dulu nunggu hampir 2 tahun malah saya nunggu. Alhamdulillah sih aku lulus waktu pertama kali ikut ujian juga. Udah lulus. Makasih mas. Iya. Itu yang iya. Tadi 6 bulan ya? Iya, 6 bulan itu cuma buat sekolah aja. Orang bulan sekolah. Terus setelah 6 bulan lulus, nggak langsung kerja juga, jadi nunggu panggilan juga visa dari Korea. Nunggunya pun nggak sebulan 2 bulan, tapi setahun. Dua waktu yang lumayan kan. Ini buat teman-teman mungkin biar nggak instan ya ke Korea, mungkin biar agak sabar, Betul. prosesnya juga panjang. Sambil lihat dan doa ya. Betul banget. Paling utama itu Doa. lah. Sebelum ke Korea dulu kerja apa sih? Dulu kalau pengalaman setelah lulus tahun 2011. 11 malah. 2011 saya kerja di daerah Cimanggis, Depok. Itu Proyek katanya ya? Bukan, Oh, bentar bukan. dulu. Oh, gimana? Ya, alhamdulillah sih sesuai dengan background sekolah kan pernah juga di accounting Waduh, dulu. keren dari muda keren. Accounting selama 1 tahun. Terus lanjut ke daerah Bogor. Oh, di Daerah Bogor. Bogor itu di bengkel asuransi. Di bengkel asuransi gitu. Bukan sales bukan? Bukan. Saya belum sales dulu. Kerjanya di dalam ruangan. Keren, dari muda keren sampai Korea juga dari keren begini kayak opa sekarang lu. Amin, alhamdulillah. Ya 3 tahun kita kenal lah. Iya. Makin ganteng aja. Ini belum nikah guys. Siapa tahu nanti ada yang ini. Asli Halo, mana sih Cilacap salam ya? jomblo. Si Tinggil. Saya Cilacap, bukan Bangkamu. Mas Tinggil. Beringkam. Waduh, berikan desa banget kalau nggak salah itu guys. Kamu nganten, halo, Kaunganten. salam. Nah. Kamu nganten. Ini dari Kaunganten. Terus dulu pernah cerita kerja di kuli bangunan. Iya itu ya masa-masa silam sih sebenarnya. Masa yang agak suram. Umur Jadi pas waktu kerja di bangunan itu dulu setelah ikut ujian, lulus ujian. kursus bahasa Korea kan, daripada nganggur gitu ya, cari pemasukan, terus mikirnya kan nanti di Korea pasti kerjanya capek, terus Biar kita bisa adaptasi gitu. tuh biar kita ya paling enggak melatih fisik biar bisa di Korea itu nggak kaget gitu. Karena di Korea itu kerjanya keras guys. Betul. Jadi jangan lihat kita main, kita foto profilnya keren-keren, itu kerjanya lu kotor juga sama. Iya, kebanyakan TKI sini kan kalau di media sosial kayak Facebook, Instagram itu kan fotonya keren, terus ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan. Sebenarnya kalau pas hari kerja tuh ya pakai pakaian kuli, kerja di tempat kotor. Kotor ya. Ya gitu. Gimana itu bisnisnya? Bisa sampai segitu dari gaji Korea sama manajer kalau nggak salah ya? Dari ya, sebuah coba diceritain biar teman-teman bisa, siapa tahu banyak yang tertarik bisa ikut. Oke, baik. Jadi saya masuk di bidang bisnis namanya di bisnis NASA ya.
itu PT Naga Nusantara di Yogyakarta. Iya. Dulu bisnisnya tuh modelnya kalau bisa dibilang modal recehan lah ya. Berarti ya. Karena modalnya tuh cuma Rp200.000 aja. Untuk member ya. Iya, Nah, buat member. Terus kita dapat produk. Dapat produk. Ya kalau misalkan kita beli produknya itu bukan member, malah lebih dari Rp200.000. Udah manajer, berarti kan membernya udah banyak. Iya, Seluruh mana aja? Di Indonesia ada, Korea ya pasti. di Korea alhamdulillah ada, Terus? di Hong Kong ada. Waduh, Hong Kong, guys. Di Taiwan juga. Waduh, ke Taiwan nggak ada. Iya. Malaysia Malaysia jadi belum, manajer. Singapura. Dari Korea udah gaji bulan juta, ketambah jadi manajer, itu bisa. Calon di depan aja lah. Aduh, amin. Yang masih jomblo bisa ntar inbox dia aja. Tapi belum punya calon kan? Ayo, ini jangan biar aja ya. Ntar kalau ngaku belum ada kan ntar tersakiti. Iya. Jadi kalau bisnis itu sih sebenarnya dalam hal apapun kita harus minta satu restu orang tua dulu. Oh benar, karena tuh orang tua itu sangat mustajab lah paling utama itu. Kita harus minta ke orang tua, kita harus memang benar-benar direstuin sama orang tua. Itu sih kuncinya. Berarti kamu sebelum bisnis ini kamu juga izin duluan? Iya dong, bilang telepon sama Iya, ibu, kalau sama saya bapak. mau bisnis kita izin ke orang tua malah kadang dibikin susah. Takut, serba takut soalnya untuk saya. Mau bisnis Iya. ini ditakut-takutin malah jadinya kita ngedon. Kan kita gini mikirnya, kalau bisnis oke lah, kita kan kerja di Korea ya dengan gaji sekian puluh juta setiap bulan. Berbilang ya alhamdulillah berkecukupan lah ya. Tapi ada batasnya juga, kita selama kerja di Korea kan, ya. kita selama bekerja di Korea ada masa kontraknya ya. Nah benar benar. 5 tahun lah ya, 5 tahun. Terus kehidupan kita setelah bukan jadi TKI, pulang ke Indonesia, kalau belum punya usaha atau bisnis, pasti kita nantinya bingung. Atau lagi enggak, sini. bukan, paling enggak sedini mungkin kita mempersiapkan lah. mempersiapkan, membuat planning untuk kedepannya gimana, biar kita tetap punya penghasilan tanpa harus kerja sama orang lain gitu. Iya betul. Kalau boleh tahu udah 3 tahun di sini ya? Iya, 4 tahun. 3 tahun. Tahun depan insya Allah pulang ke Indonesia. Saya kehilangan teman lagi. Ya nggak apa-apa, banyak teman kita di sini yang baik-baik. Berarti udah dapat apa aja itu selama ini? Awal jelas ya. Iyalah. Nah, tinggal istri aja yang belum ya? Iya, istri belum dapat. Keren-keren. Umur berapa sih kalau tidak tahu? Kalau usia tergolong baby face sih. Jadi Berapa guys? Coba guys. berapa? Kebanyakan temen sih bilang. Tuh. Berapa coba kameramen? Kameramen. Masa bilang 45? Berapa jujur? Kalau orang yang belum kenal, baru kenal, rata-rata bilangnya saya 22 tahun. Ya, berarti bisa sama saya 17. Enggak, saya 28 tahun. 28. Saya 29, udah setahun lah. Kakak beradik dong. Iya, tapi kan ya nggak mungkin kakak beradik saya begini, masa dia begitu kan? Yang penting kita saudara. Ya kan? Dari 9 bersaudara. Oh iya, tahu banget 9 bersaudara. Iya, kita kan singgung. Iya. Iya, jadi dalam satu keluarga saya punya kakak 7, saya anak ke-8, saya punya adik 1. Jadi Yang yang masih punya tanggungan adik lah ya. Iya, betul. Tapi adik udah kerja sih di Jakarta. Berarti itu masuk berkecukupan atau terima ya? Iya, alhamdulillah. Pokoknya disyukurin aja lah. Nah, soalnya kan banyak teman yang cerita juga pedih banget di rumah, jadi Iya. nyari buat ke Korea aja sampai kerjanya tentang manting. Akhirnya di sini ya bertambah ke orang tua mungkin ya. Iya, karena dulu waktu sebelum ke Korea juga karena niatnya tuh Bantu orang tua. pengen banget bantu keekonomian orang tua biar lebih baik. Alhamdulillah sekarang Udah ya bisa terwujud. udah terwujud. Alhamdulillah untuk dulu sempet kan orang tua jatuh di lubang yang agak dalam, punya beberapa tanggungan di bank gitu kan. Jadi Buat kamu berangkat ke sini? bukan, Oh, bukan. jadi Yang lain. karena saya kan dari sekolah SMK udah ngelihat orang tua gimana sih perjuangan mereka buat ngebiayain saya dan anak-anak yang Kalau lain. boleh tahu siapa sih orang itu? Petani sih. Tani. Iya. Itu kan soalnya ribuan.
Oh enggak, karena orang tua kami punya sawah alhamdulillah, tapi yang lainnya Kebutuhan sehari-hari lah. iya Terus terus dapat pernah. ngerja ngerjain punya orang lain. Oh, maro, tadi Ah, itu iya, maro bahasa namanya. Jawanya maro, iya. Jadi hasilnya dibagi sama yang punya. Oh. Ya kalau misalkan setiap bulan tuh sedih aja sih lihat orang tua ibu bapak nyari buat setoran bank gitu, buat bayar utang setiap bulannya 1 juta lebih lah gitu. Jadi kalau nggak ada yang buat store paling pinjam sama tetangga sama saudara gitu. Jadi untuk bulan depan nanti nyari pinjaman lagi. Jadi gali lubang itu lubang. Nah iya, dari situ sampai saya mikir, ya Allah gimana sih biar orang tua aku tenteram, damai, nggak kesusahan dalam segi ekonomi gitu. Alhamdulillah karena ya berkat usaha, doa dan orang tua, alhamdulillah sih udah ya alhamdulillah pokoknya. Ya, mungkin motivasi buat teman-teman biar bisa cepet sini, bisa sukses kayak emang gimana coba? Kalau sukses itu sebenarnya sih semua orang bisa ya. Mungkin ada amalan khususnya, ntar kalian juga bisa niru gitu Amalan kan. khusus ya. Iya, guys. Buat teman-teman, kalau buat saya pribadi juga sih, kalau kunci sukses menurut saya ya satu, perbanyak syukur dulu. Jadi apapun yang ada disyukurin dulu. Betul, dalam keadaan senang atau berkekurangan Jangan kita grundel. bersyukur ya. Kurangin grundel ya. Kurangin ngeluh juga. Ya intinya apa yang dikasih sama yang Maha Kuasa kita syukurin lah. Iya. Jangan kita malah kufur nikmat, malah kita nanti dikasih yang lebih ini lagi. Ya iya, karena kan kalau dalam bentuk rezeki itu bukan cuma berupa materi. Benar-benar. Kesehatan, terus punya teman kayak Bang Tahir yang Yes, ini ya. juga rezeki yang sangat luar biasa. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk melihat, itu juga termasuk rezeki yang luar biasa. Jadi perbanyak-banyak bersyukur gitu. Kalau bagi teman-teman yang mungkin masih di Indonesia dan pengen ke Korea, ya harus benar-benar diniatin pengen kesini, terus belajar yang tekun, terus Biar doa juga ya. ikhtiar, doa. Udah dulu Pokoknya- sebelum saya sini tuh tahajudnya. Wah iya pokoknya Cuma udah di sini malah, kadang seminggu enggak, malah majus malam minggu doang. Harus diperbaiki lagi lah. terus kalau memang teman-teman yang udah di Korea di sini ya perhatianin, tetap semangat. Terus kalau misalkan capek atau mandor dari pabrik itu galak, ya nikmatin aja. Anggap aja itu mandor lagi nyanyi, lagi kontes, ya kita nikmatin Pura-pura nggak aja. tahu artinya aja lah. Kalau aku jawabannya juga pura-pura nggak tahu artinya. Iya, terus buat teman-teman juga yang memang belum punya usaha atau bisnis di rumah atau untuk kedepannya, Nanti bisa konsultasi ya. itu sih nanti aja. Nanti Bisa. minta kosannya deh. Cuman tips saya ya Nah. sedini mungkin Kita persiapin. bisnis. Jadi benar juga sih. kalau nanti udah pulang di Indonesia, kita tinggal ngejalanin aja, tinggal nerusin aja. Jadi udah nggak bingung nanti pulang di Indonesia ngapain sih. Buat untuk mendapatkan penghasilan itu kita harus apa gitu. Jadi harus mempersiapkan bisnis atau usaha sedini mungkin. Kita persiapin semua sedini mungkin intinya ya. Tapi jangan susu. Kita harus juga lihat gimana bisnisnya. Kalau ini kan udah teruji, udah ada buktinya. Iya. Jadi manajer Jan. Aku baru kenal umur 20-an tahun udah jadi manajer. Iya, semua itu kan butuh proses, Iya, Bang. nggak instan ya. Membernya sampai di ribuan, waduh, hampir Asia Tenggara berarti ya. Amin lah. Ya alhamdulillah aja. Ya udahlah, mungkin hanya itu ya. Yes. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman. Makasih atas waktunya. Terima kasih juga Bang Tauhir. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Semoga sukses untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang menyaksikan video kali ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih guys. Mungkin hanya ini video dari kita. Semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo. kembali bersama Tohir. Saya di sini kedatangan tamu. Apa Bakul? Asli namanya sih kenalan dulu dong. Siapa namanya aslinya? Kakang Ragil. Kakang Ragil, tapi panggilnya
Apa bagus? Oh, bagus. Iya. Udah lama kita berteman ya. Lebih dari 2 tahun sih. Saya ingin sedikit mengulik tentang mengulik, kehidupan kamu yang katanya udah omsetnya sampai 50-an juta. Nah, biar bisa mengedukasi semua teman-teman kita. Oh gitu. Sebenarnya sih omset 50 juta itu kan bukan murni dari hasil kerja aja sih kan. Kita kerja di Korea kan. Iya. Kerja di Korea. Alhamdulillah gajinya sih kalau di kurs ya lebih dari 30 sebulan. Wow. Kalau di rumah itu gaji DPR ya. Oh iya, kalau boleh tahu prosesnya dulu gimana sih bisa sampai Korea sih? Kalau proses di Korea itu kita sebagai TKI yang Lewat G2G ya kalau nggak salah. iya sama berarti ya. government harus resmi dong. Harus resmi ya? Iya. Nah, Kan jadi- kita warga negara yang baik harus membawa nama baik Indonesia juga. Biar nama Indonesia juga baik di mata dunia lah. Betul, betul itu. Dulu kursus 6 bulan, terus setelah kursus itu ujian. Kalau nggak lulus ya ngulang lagi. Sama, aku juga dulu nunggu hampir 2 tahun malah saya nunggu. Alhamdulillah sih aku lulus waktu pertama kali ikut ujian juga. Udah lulus. Makasih mas. Itu yang iya. Jadi 6 bulan ya? Iya, 6 bulan itu cuma buat sekolah aja. Orang udah sekolah. Terus setelah 6 bulan lulus, nggak langsung kerja juga, jadi nunggu panggilan juga visa dari Korea. Nunggunya pun nggak sebulan 2 bulan, tapi setahun. Wah, waktu yang lumayan kan. Ini buat teman-teman mungkin biar nggak instan ya ke Korea, mungkin biar agak sabar, Betul. prosesnya juga panjang. Sambil lihat dan doa ya. Betul banget. Paling utama itu lah. Sebelum ke Korea dulu kerja apa sih? Dulu kalau pengalaman setelah lulus tahun 2011 malah. 2011 saya kerja di daerah Cimanggis, Depok. Itu Proyek katanya ya? bukan, bukan. ntar dulu. Oh, ya, gimana? Ya, alhamdulillah sih sesuai dengan background sekolah kan pernah juga di accounting dulu. Waduh, keren dari muda keren. Alhamdulillah. Accounting selama 1 tahun. Terus lanjut ke daerah Bogor. Oh, di Daerah Bogor. Bogor itu di bengkel asuransi. Di bengkel asuransi gitu. Bukan sales bukan? Bukan. Saya belum sales dulu. Kerjanya di dalam ruangan. Keren, dari rumah udah keren sampai Korea juga dari keren gini kayak opa sekarang lu. Amin, alhamdulillah. Ya 3 tahun kita kenal lah. Iya. Makin ganteng aja. Ini belum nikah guys. Siapa tahu nanti Belum. ada yang ini. Asli Halo, mana sih Cilacap salam mana ya? jomblo. Si Tinggil. Saya Cilacap, Bukan. Mas Tinggil. Beringkam. Waduh, berikan desa banget kalau nggak salah itu guys. Kamu nganten, halo, Nganten. salam. Nah. Kamu nganten. Ini dari Kaungantan. Terus dulu pernah cerita kerja di kuli bangunan. Iya itu ya masa-masa silam sih sebenarnya. Masa yang agak suram. Nah, umur Jadi pas waktu kerja di bangunan itu dulu setelah ikut ujian, lulus ujian. lulus ujian kursus bahasa Korea kan, daripada nganggur gitu ya, cari pemasukan, terus mikirnya kan nanti di Korea pasti kerjanya capek, terus Biar kita bisa adaptasi gitu. tuh biar kita ya paling enggak melatih fisik biar bisa di Korea itu nggak kaget gitu. Karena di Korea itu kerjanya keras guys. Betul. Jadi jangan lihat kita main, kita foto profilnya keren-keren, itu kerjanya lu kotor juga sama. Iya, kebanyakan TKI sini kan kalau di media sosial kayak Facebook, Instagram itu kan fotonya keren, terus ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan. Sebenarnya kalau pas hari kerja tuh ya pakai pakaian kuli, kerja di tempat kotor. Kotor ya. Ya gitu. Gimana itu bisnisnya? Bisa sampai segitu dari gaji Korea sama manajer kalau nggak salah ya? Dari ya, sebuah coba diceritain biar teman-teman bisa, siapa tahu banyak yang tertarik bisa ikut. Oke, baik. Jadi saya masuk di bidang bisnis namanya di bisnis asa ya. Itu PT Naga Nusantara di Yogyakarta. Iya. Dulu bisnisnya tuh modelnya kalau bisa dibilang modal recehan lah ya. Berarti ya? Karena modalnya tuh cuma Rp200.000 aja. Untuk member ya? Iya, buat member. Terus kita dapat produk. Dapat produk. Ya kalau misalkan kita beli produknya itu bukan member, malah lebih dari 200.000. Udah manajer, berarti kan membernya udah banyak.
Di Iya, seluruh alhamdulillah. mana aja? Di Indonesia ada, Korea ya, pasti. di Korea alhamdulillah ada, Terus? di Hong Kong Waduh, ada, Hong Kong, guys. di Taiwan juga Waduh, ke Taiwan juga ada. Iya. Malaysia. Malaysia jadi belum, manajer. Singapura. Dari Korea udah gaji bulan juta, ketambah jadi manajer, itu bisa. Calon tidak apa-apa lah. Aduh, amin. Yang masih jomblo bisa ntar inbox dia aja. Tapi belum punya calon kan? Aduh, ya udah jangan biar aja ya. Ntar kalau ngaku belum ada kan ntar tersakiti. Iya. Jadi kalau bisnis itu sih sebenarnya dalam hal apapun kita harus minta satu restu orang tua dulu. Oh benar, karena tuh orang tua itu sangat mustajab lah paling utama itu. Kita harus minta ke orang tua, kita harus memang benar-benar direstuin sama orang tua. Itu sih kuncinya. Berarti kamu sebelum bisnis ini kamu juga izin duluan? Iya dong, bilang telepon sama Iya, ibu, kalau sama saya bapak. mau bisnis kita izin ke orang tua malah kadang dibikin susah. Takut, serba takut soalnya untuk saya. Mau Iya. bisnis ini ditakut-takutin malah jadinya kita ngedon. Kan kita gini mikirnya kalau bisnis oke lah, kita kan kerja di Korea ya dengan gaji sekian puluh juta setiap bulan. Terbilang ya alhamdulillah berkecukupan lah ya. Tapi ada batasnya juga, kita selama kerja di Korea kan, ya. kita selama bekerja di Korea ada masa kontraknya ya, Nah benar 5 tahun lah ya, 5 tahun. Terus kehidupan kita setelah bukan jadi TKI pulang ke Indonesia, kalau belum punya usaha atau bisnis pasti kita nantinya bingung atau lagi enggak sini. bukan, paling enggak sedini mungkin kita mempersiapkan lah. mempersiapkan, membuat benar-benar. planning untuk kedepannya gimana biar kita tetap punya penghasilan tanpa harus kerja sama orang lain gitu. Juga itu ya. Iya betul. Kalau boleh tahu udah 3 tahun di sini ya? 4 Iya, tahun. 3 tahun. Tahun depan insya Allah pulang ke Indonesia. Saya kehilangan teman lagi. Ya nggak apa-apa, banyak teman kita di sini yang baik-baik. Berarti udah dapat apa aja itu selama ini? Awal jelas ya. Alhamdulillah, iyalah. Nah, tinggal istri aja yang belum ya. Iya, istri belum datang. Keren. Umur berapa sih kalau tidak tahu? Kalau usia tergolong baby face sih, jadi Berapa guys? Coba guys. berapa? Kebanyakan temen sih bilang, tuh Berapa coba kameramen? kameramen, masa bilang 45? Berapa jujur? Kalau orang yang belum kenal, baru kenal, rata-rata bilangnya saya 22 tahun. Ya. Berarti bisa sama saya 17. Enggak, saya 28 tahun. 28. Saya 29, udah setahun lah. Nah, kakak beradik dong. Iya, tapi kan ya nggak mungkin kakak beradik saya begini, masa dia begitu kan? Yang penting kita saudara. Dari 9 bersaudara. Oh iya, tahu banget 9 bersaudara. Iya, kita kan singgung. Iya. Iya, jadi dalam satu keluarga saya punya kakak 7, saya anak ke-8, saya punya adik 1. Jadi Yang yang masih punya tanggungan adik lah ya. Iya, betul. Tapi adik udah kerja sih di Jakarta. Berarti itu masuk berkecukupan ada 5 ya. Iya. Alhamdulillah, pokoknya disyukurin aja lah. Nah, soalnya kan banyak teman yang cerita juga pedih banget di rumah, jadi Iya. nyari buat ke Korea aja sampai kerjanya tentang manting. Akhirnya di sini ya dia berkata ke orang tua mungkin ya. Iya, karena dulu waktu sebelum ke Korea juga karena niatnya tuh Bantu orang tua. pengen banget bantu keekonomian orang tua biar lebih baik. Alhamdulillah sekarang Udah ya bisa terwujud. udah terwujud. Alhamdulillah untuk dulu sempet kan orang tua jatuh di lubang yang agak dalam, punya beberapa tanggungan di bank gitu kan. Jadi Buat kamu berangkat ke sini? bukan, Oh, bukan. jadi Yang lain. karena saya kan dari sekolah SMK udah ngelihat orang tua gimana sih perjuangan mereka buat ngebiayain saya dan anak-anak yang Kalau lain. boleh tahu siapa sih orang ini? Petani sih. Tani. Iya. Itu kan soalnya ribuan. Oh enggak, karena orang tua kami punya sawah alhamdulillah, tapi yang lainnya Kebutuhan sehari-hari lah. iya Terus terus bisa buat simpenan. nggak apa kerja kerjain punya orang lain. Oh, maro, kalau istilahnya iya, itu maro bahasa namanya. Jawanya maro, iya. Jadi hasilnya dibagi sama yang punya. Oh. Ya kalau misalkan setiap bulan tuh sedih aja sih lihat orang tua ibu bapak
nyari buat setoran bank gitu, buat bayar utang setiap bulannya 1 juta lebih lah gitu. Jadi kalau nggak ada yang buat store, paling pinjam sama tetangga, sama saudara gitu. Jadi untuk bulan depan nanti nyari pinjaman lagi. Jadi gali lubang tutup lubang. Nah iya, dari situ sampai saya mikir, ya Allah gimana sih biar orang tua aku tenteram, damai, nggak kesusahan dalam segi ekonomi gitu. Alhamdulillah karena ya berkat usaha, doa dan orang tua, alhamdulillah sih udah ya, alhamdulillah pokoknya. Ya, mungkin motivasi buat teman-teman biar bisa cepet sini, bisa sukses kayak emang gimana coba? Kalau sukses itu sebenarnya sih semua orang bisa ya. Mungkin ada amalan khususnya, ntar kalian juga bisa niru gitu Amalan kan. khusus ya. Iya, guys. Buat temen-temen, kalau buat saya pribadi juga sih, kalau kunci sukses menurut saya ya satu, perbanyak syukur dulu. Jadi apapun yang ada disyukurin dulu. Betul, dalam keadaan senang atau berkekurangan Jangan kita grundel. bersyukur ya. Kurangin grundel ya. Kurangin ngeluh juga. Ya intinya apa yang dikasih sama yang Maha Kuasa kita syukurin lah. Iya. Jangan kita malah kufur nikmat, malah kita nanti dikasih yang lebih ini lagi. Ya iya, karena kan kalau dalam bentuk rezeki itu bukan cuma berupa materi. Benar-benar. Kesehatan, terus punya teman kayak Bang Tohir yang Yes, ini yes. juga rezeki yang sangat luar biasa. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk melihat, itu juga termasuk rezeki yang luar biasa. Jadi perbanyak-banyak bersyukur. Kalau bagi teman-teman yang mungkin masih di Indonesia dan pengen ke Korea, ya harus benar-benar diniatin pengen kesini, terus belajar yang tekun, terus Ikhtiar doa juga ya. ikhtiar doa. Padahal dulu sebelum saya sini tuh tahajudnya Wah iya pokoknya cuma udah di sini malah kadang seminggu enggak, malah malam minggu doang. Harus diperbaiki lagi lah. Terus kalau memang teman-teman yang udah di Korea di sini, ya perhatianin, tetap semangat. Terus kalau misalkan capek atau mandor dari pabrik itu galak, ya nikmatin aja. Anggap aja itu mandor lagi nyanyi, lagi kontes, ya kita nikmatin Pura-pura nggak aja. tahu artinya aja lah. Kalau aku jawabannya juga pura-pura nggak tahu artinya. Iya, terus buat teman-teman juga yang memang belum punya usaha atau bisnis di rumah atau untuk kedepannya, Nanti bisa konsultasi ya. itu sih nanti aja. Nanti Bisa. minta kosannya deh. Cuman tips saya ya sedini mungkin Kita persiapin. bisnis. Jadi benar juga sih. kalau nanti udah pulang di Indonesia, kita tinggal ngejalanin aja, tinggal nerusin aja. Jadi udah nggak bingung nanti pulang di Indonesia ngapain sih. Buat untuk mendapatkan penghasilan itu kita harus apa gitu. Jadi harus mempersiapkan bisnis atau usaha sedini mungkin. Kita persiapin semua sedini mungkin intinya ya. Tapi jangan susu. Kita harus juga lihat gimana bisnisnya. Kali ini kan udah teruji, udah ada buktinya. Iya. Jadi manajer, Jan. Aku baru kenal umur 20 tahun udah jadi manajer. Ya semua itu kan butuh proses Iya, bang. nggak instan ya. Membernya sampai di ribuan, waduh, hampir Asia Tenggara loh dia. Amin lah. Ya alhamdulillah aja. Ya udahlah, mungkin hanya itu ya. Yes. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman. Makasih atas waktunya. Terima kasih juga Bang Tohir. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Semoga sukses untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang menyaksikan video kali ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih guys. Mungkin hanya ini video dari kita. Semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.